Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahmat Muharram Warwala dengan NIM 22110015 dengan tugas membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ustadz Arif Fanani MPD. Mengapa manusia dan keindahan? Karena kita sebagai manusia enggak selamanya kita menemukan hal-hal yang menyenangkan. Terkadang juga kita menemukan dalam kehidupan ini hal-hal yang enggak menyenangkan. Maka ada yang namanya keindahan. Untuk apa? Untuk menenangkan hati seorang manusia yang mungkin dalam hidupnya itu mendapatkan berbagai masalah, ujian. Maka dari itu ada yang namanya keindahan. Karena keindahan itu adalah sebuah keadaan yang indah, yang enak untuk dipandang, dan bisa menyejukkan hati, bisa menyenangkan hati. Lebih jelasnya lagi, sebelum kita mencari lebih dalam tentang keindahan, kita harus mengetahui makna dari keindahan itu. Apa sih pengertian dari keindahan? Keindahan adalah sebuah keadaan yang enak dipandang, bagus, cantik, benar, atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi, sosial, dan juga budaya. Tetapi menurut saya, keindahan itu bersifat relatif. Kenapa bersifat relatif? Karena enggak semua hal-hal indah itu menjadi indah, dan enggak semua yang enggak indah itu enggak indah. Tetapi itu semua kembali dari siapa yang memandangnya. Apabila yang memandangnya itu yang orang pertama bilang itu indah, belum tentu orang kedua bilang itu indah. Jadi keindahan itu bersifat relatif, tergantung dari siapa yang memandang keindahan itu. Dan berikutnya itu makna dari keindahan. Makna dari keindahan ini mempunyai 7 bagian. Yang pertama, keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihatnya. Jadi bagi yang melihatnya itu kalau menyenangkan berarti itu indah. Ya kalau nggak menyenangkan berarti nggak indah dong. Tapi kembali ya kepada siapa yang melihat itu. Apakah itu indah atau nggak indah. Makna yang kedua, keindahan adalah keseluruhan yang merupakan susunan yang teratur dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain atau dengan keseluruhan itu sendiri. Bagian yang ketiga itu ialah keindahan dapat terlepas sama sekali dari kebaikan. Dan yang keempat, yang indah hanyalah yang baik. Yang belum baik ciptaannya itu belum indah. Keindahan harus bisa memupuk perasaan moral. Yang kelima, yang indah memiliki proporsi yang harmonis. Dan yang keenam, keindahan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan rasa senang. Dan yang ketujuh, yang indah adalah yang paling banyak mendatangkan rasa senang. Dan itu adalah yang dalam waktu sesingkat-singkatnya paling banyak memberikan pengalaman yang menyenangkan. Hubungan manusia dan keindahan. Apakah ada hubungan manusia dan keindahan? Ya pasti ada. Karena setiap manusia itu pasti akan merasakan yang mana yang indah dan mana yang enggak indah. Selama itu menyenangkan dilihatnya, itu bisa menjadi indah. Tapi kalau itu enggak menyenangkan, enggak tahu apa mungkin indah apa enggak. Tapi ingat, keindahan itu bersifat relatif ya. Kembali dari siapa yang memandang itu. Oke? Dapat dikatakan, keindahan merupakan bagian hidup manusia. Keindahan tidak dapat dipisahkan dari keindahan manusia. Dimanapun dan kapanpun siapa saja dapat menikmati keindahan. Jadi keindahan itu enggak harus di tempat yang khusus, enggak harus orang yang khusus, enggak harus waktu yang khusus. Tetapi dimanapun, kapanpun, siapapun dia itu dapat menikmati yang namanya keindahan.
Keindahan identik dengan kebenaran. Keindahan merupakan kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Ingat, keindahan merupakan kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi, dan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah. Yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Karena itu tiruan lukisan Mona Lisa tidak indah, karena dasarnya tidak benar. Jadi sesuatu yang tidak mengandung kebenaran itu enggak indah. Kenapa enggak indah? Seperti kita berhalusinasi, kita memikirkan begitu indahnya ketika kita mempunyai istri 5, mempunyai mobil Ferrari, mempunyai motor Ninja yang banyak. Tapi kalau itu semua hanya sekedar halusinasi dan itu enggak nyata, maka itu enggak jadi indah buat kita. Karena indah itu abadi. Yang namanya keindahan itu abadi. Kalau halusinasi tapi emang itu menyenangkan, itu beda hal lagi dengan keindahan dalam sesuatu yang abadi. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan berhenti pada sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Pengungkapan keindahan dalam karya seni didasari oleh motivasi tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Motivasi itu dapat berupa pengalaman atau kenyataan yang mengenai penderitaan hidup manusia, mengenai kemerosotan moral, mengenai perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, mengenai keagungan Tuhan, dan banyak lagi lainnya. Tujuannya tentu saja dilihat dari segi nilai kehidupan manusia, martabat manusia, kegunaan bagi manusia secara kodrati. Alasan manusia menciptakan keindahan. Yang pertama, tata nilai yang telah using. Yang kedua, kemerosotan zaman. Yang ketiga, penderitaan manusia. Yang keempat, keagungan Tuhan. Cara menentukan keindahan. Yang pertama itu renungan. Apa yang direnungkan itu tergantung kepada objek dan subjeknya. Yang kedua itu keserasian. Sesuatu yang serasi tentu tampak indah. Karena terkadang itu hal yang gak serasi itu kurang enak untuk kita pandang. Yang ketiga itu kehalusan. Kehalusan dapat menunjukkan nilai keindahan seseorang. Halus cara bicaranya, harus tingkah lakunya, harus dari segala-galanya, maka itu indah untuk dipandang, indah untuk nyaman untuk dipandang. Kita lihat juga enak-enak aja. Jadi ketika orang itu berbicara halus, tingkah lakunya juga halus, maka itu akan enak untuk dipandang, indah untuk dilihat. Yang terakhir itu kontemplasi. Kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah. Jadi setiap manusia itu pasti punya dasar diri, entah itu sifat, tingkah laku dan lain sebagainya. Ketika dasar dirinya itu bagus gitu, menyenangkan gitu, maka indah untuk dilihat. Ketika dasar dirinya itu kayak sopan, baik, maka kita lihatnya juga indah. Akhirnya selesai juga tugas saya untuk membuat video untuk memenuhi UAS ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ustadz Arif Fanani MPD. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat kalian semua yang menontonnya. Dan apabila ada kesalahan dari cara berbicara saya, ada kesalahan dari pemahamannya, apa kurang paham, apa mungkin ada hal-hal yang salah ketika dari teorinya, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Karena semua yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang salah itu kembali kepada diri saya sendiri. Syukron kasir, unzur maqala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.